Oke guys, jadi pagi kali ini gue bakalan nemenin kalian ya, meski gue tahu sebenarnya ini udah bukan pagi karena udah jam berapa ya? Nah, sekarang udah jam 8. Karena jujur ya gue telat bangun dan gue kebangun pagi tapi agak siang ya, iya gak sih? Ya entah pokoknya kayak gitulah, intinya gue bangun telat aja gitu kan. Pada intinya kayak gitu ya. Dan sebenarnya informasi yang gue bakalan sampein ini sebenarnya juga menjadi faktor utama. Ya gue juga harus tag video juga karena mau menginformasikan kepada kalian informasi sebenarnya yang memang harus perlu kalian ketahui tentang dunia kripto saat ini ya. Karena jujur kalau misalkan kalian lihat wallet kalian sekarang itu pasti udah bakalan minus-minus anjlok-anjlok kan. Jujur aja, jujur ya, karena memang benar seperti itu nyatanya. Dan ternyata terus kalian juga bertanya di mana waktu yang tepat agar kita bisa masuk atau kondisi saat ini sebenarnya seperti apa. Gue sebenarnya udah discuss kepada kalian tuh di beberapa hari lalu. Udah beberapa hari ini gue ngomong terus perihal ini. Cuman karena banyak banget data yang rilis dan ini juga bakalan menjadi faktor utama akan mengalami mengalami penurunan ya yang sangat lumayan signifikan. Jadi kalian harus tahu kondisi saat ini, oke? Jadi untuk anak-anak yang bermain di short nih, kalau misalkan kalian ambil short bear nih, wah, jos banget ya kan, gila gitu. Good boy. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu kepada kalian, gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing kalian tuh bakalan dapetin 500 ribu. Lumayan banget kan? Dan kalau kalian bilang syaratnya apa aja sih bang? Syaratnya gampang banget loh. Kalian tinggal subscribe channel gue, like di setiap video gue, komen di setiap video-video gue di bulan Juni ini ya, dan pastikan follow Instagram gue. Simpel banget kan? Gue bakalan umumin di tanggal 30 Juni atau akhir bulan ini. Oke? Udah siap ya? Oke, langsung aja kita beralih ke pembahasan utamanya. Ya, ntar gue liatin dulu ke kalian. Oke. Nah, sesuai yang tadi gue bilang bahwa saat ini kalau misalkan kita melihat kondisi market ini itu merah-merah guys. Dan memang ya benar adanya karena kenapa? Dan sumbernya sebenarnya dari data yang kemarin rilis, yaitu adalah datanya ini guys. Bentar, nih malum Android nih ya. Oke, jadi kemarin itu ada namanya data yang gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi data CPI itu ya kemarin itu forecastnya 8,3 atau targetnya lah gitu kan. Targetnya itu 8,3 dan ternyata aktualnya itu 8,6 dan gue juga aja sebenarnya nggak menduga-duga hal ini terjadi. Karena kenapa? Karena 8,6 itu ekspektasi gue tuh yang sangat terlalu tinggi gitu, sangat terlalu ekstrim lah buat kondisi market itu. Yang mentok kayak kemarin gue bilang kayak mungkin paling 8,3 lagi gitu kan. Atau bahkan bisa turun dan ternyata atau bahkan sampai 8,1 ya kan. Ternyata malah semakin meningkat 8,6. Nah, pertanyaannya adalah, "Bang, kalau misalkan hijau seperti ini, tanda kenaikan seperti ini, itu sebenarnya apa sih gitu?" Jadi guys, paham dasarnya itu adalah jadi kalau misalkan kita melihat kenaikan data CPI seperti ini, itu penilaiannya terhadap mata uang dolar ya. Makanya kalau kalian lihat dolar saat ini tuh hari ini aja itu gila banget kan nih. Ya, itu naiknya wah gila bombastis banget guys. Hijau gila banget naiknya ya kan. Nah, ini lumayan banget kan buat kita nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian bilang, "Ya elah bang, lu bahasnya data-data mulu." Enggak guys, karena memang data itu adalah histori yang sebenarnya kita bisa pelajarin fundamentalnya sehingga kita tuh bisa sehingga kita tuh bisa tahu informasi itu bakalan ke depan tuh bakalan bagaimana. Dan data CPI ini juga bakalan mempengaruhi ke market kripto saat ini gitu. Makanya kalau kalian lihat tadi kan, market kripto tuh hancur lebur, maksudnya merah gitu seperti itu. Oke, terus untuk bilangnya sebenarnya apa sih hubungannya? Nah, ini dia yang gue harus kasih tahu ke kalian. Jadi guys, hubungannya itu adalah jika CPI naik ya, jadi berarti sebenarnya adalah inflasi sebenarnya di Amerika itu tuh belum mencapai puncaknya. Maksudnya belum capai yang paling tingginya, bahasanya seperti itu. Nah, makanya jangan heran kalau misalkan dolar naik itu pasti Bitcoin turun, atau Bitcoin naik itu pasti dolar turun. Simpelnya gitu ya, simpelnya gitu.
Nah, ini masih banyak yang masih belum paham ya, masih belum terlalu paham dengan kondisi penjelasan seperti ini. Oke, dasarnya itu adalah jadi kalau misalnya kita berpikir kenapa dolar naik di saat inflasi lagi tinggi? Nah, pertanyaan gitu kan. Nah, jawaban sederhananya adalah karena sebenarnya akan ada kenaikan suku bunga. Nah, dari kenaikan suku bunga ini itu akan meningkatkan value-nya si dolar itu. Nah, agar itu bisa dijadikan sebagai aset investasi. Ngerti nggak nih? Nah, oke. Gue ngerti ya, pasti kalian lumayan masih belum nyambung, masih belum connect ya. Sederhananya ya, ini sederhananya. Kalau suku bunga dolar naik sangat signifikan atau sangat drastis, otomatis ya, tanpa disadari sebenarnya para investor itu diajak untuk menabung atau mendepositkan uangnya dengan menggunakan dolar karena bunganya yang lumayan. Nah, ngerti kan? Gitu. Jadi karena suku bunga itu bakalan naik, ya kan? Jadi para investor, para yang ada duitnya segala macam diajak tidak secara apa? Diajak bentar, ada alarm gue. Sabar. Jadi tanpa sengaja diajak sebenarnya kayak lu mau cuan kan? Nah, para investor nih diajak, anggaplah seperti itu ya. Lu mau cuan kan? Ini suku bunga lagi naik nih. Masukin aja ke dolar yuk. Gitu. Kan lu dapat suku bunga yang gede. Gitu. Karena bunganya lumayan. Gitu guys. Jadi udah paham ya konsepnya seperti itu. Makanya sangat menarik banget kalau misalnya kita berbicara tentang data seperti ini, karena ya kita bisa tahu apa aja yang bakalan naik, apa aja yang bakalan enggak. Simpelnya kayak gitu, ya. Dan sebenarnya ada poin penting juga. Jadi kalau misalkan kalian mengerti ya, maksudnya kalau kalian teman-teman sekalian lebih menarik untuk mendiskus, ini ada data namanya Michigan Consumer. Jadi ada beberapa di suatu wilayah di Amerika ya. Datanya itu guys, kalau misalnya kita melihat, jadi data 55% yang kemarin forecastnya ya, maksudnya diinginkannya itu adalah turun cuman paling 54,5. Dan faktanya ternyata sangat-sangat tinggi, sangat-sangat nurun drastis, yaitu 46,8. Jadi tandanya adalah sebenarnya market saat ini atau kondisi di Amerika saat ini, orang daya minatnya untuk berinvestasi itu lagi kurang bagus atau lagi kayak aduh apaan sih nih gitu kan, acuh tak acuh gitu kan. Makanya kalau misalkan kita melihat dari Fear and Greed aja sebenarnya datanya makin anjlok gak sih. Yang kemarin yang 14, terus kemarinnya lagi 17, sekarang itu justru malah semakin menurun sampai 12 ya. Nah pertanyaannya bang sebenarnya adalah apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, jadi kunci utamanya itu adalah ini guys. Jadi karena beberapa hari lagi ke depan, 4 hari 17 jam 10 menit ya ke depan, itu bakalan ada ya keputusan suku bunga daripada The Fed itu. Nah, konsep apa? Di sini dijelaskan bahwa 15 Juni otomatis kalau di kita tuh ya 16 Juni ya, mungkin di dini hari jam 2 mungkin seperti itu. Nanti lebih jelasnya gue bakalan update di Instagram gue. Oke? Seperti itu. Dan yang perlu kita juga pahami bersama bahwa ya rapat POMC ini dengan The Fed ini itu tanggal 14 sampai tanggal 15. Jadi ada 2 hari mereka rapat dan berkonsolidasi bagaimana segala macam. Habis itu nah, di sini penentuan utamanya kalian harus catat baik-baik. Jerome Powell bakalan ngomong atau bakalan speak up kepada kita semua gitu kan, para wartawan dan lain-lain gitu, tentang bagaimana keputusannya setelah rapat mereka gitu. Jadi ada dua yang sangat lumayan banget nih, penting banget. Jadi untuk para investor atau teman-teman gue nih yang lagi di Indonesia atau yang dengerin video gue saat ini gitu kan, ya menurut gue saat ini solusi yang paling aman adalah wait and see dulu, atau kalau kalian mau pasang short bear aja segala macam itu udah lumayan banget, cukup banget itu cuan-cuan harian. Atau kalau misalkan kalian belum masih bisa short segala macam dengan dunia seperti itu, kalian udah berarti tekniknya staking aja dulu. Simpelnya seperti itu ya. Gitu guys. Karena data rapat ini, FOMC ini itu hampir berdekatan dengan kenaikan suku bunga, dan
Apalagi ditambah dengan Jerome Powell bakalan speak up atau ngomong. Dan ini hasil keputusan atau hasil daripada omongan Jerome Powell itu bakalan menentukan trennya bakalan bull atau bakalan bear. Jadi bakalan naik atau bakalan turun. Simpelnya seperti itu. Dan jadi sedikit data juga yang gue mau tekankan adalah di sini kalau misalkan kalian lihat nih tingkat target ini ya. Tingkat target dari, jadi kalau misalkan basic awalnya yang kita harus pahami bersama itu kemarin ya, itu datanya itu 1%. Dan sekarang kalau misalkan targetnya 1,75%, berarti ada 75% yang sangat-sangat naik banget. Dan ini udah kayak kenaikan tingkat paling tingginya lah ya di antara tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi inilah juga yang membuat kenaikan membuat market kripto saat ini lagi tertekan guys. Makanya jangan heran kalau kalian dapetin berita bahwa sepertinya akan ada penurunan yang lumayan signifikan sampai $25.000 atau sampai 22 atau $23.000. Seperti itu guys. Jadi menarik banget kan sebenarnya dari obrolan kita ini aja sebenarnya pembahasan seperti ini, data-data seperti ini itu kita juga bisa meminimalisirkan resiko agar tidak terlalu rugi atau tidak terlalu terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya. Jadi makanya penting banget sebenarnya video-video seperti ini agar kalian juga bisa yaitu tadi lebih minim aja resikonya gitu. Ya. Apalagi yang gue harus sampaikan kepada kalian, sepertinya itu aja pembahasan kita kali ini. Dan semoga hari-hari kalian di hari Sabtu ini ya, semoga senantiasa happy ya, plong, dan ya enjoy dengan hari weekend saat ini ya. Oke gitu aja. Dan gue mau ngasih tau ke kalian bahwa sebelum kalian close video ini, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, support gua guys, dan nyalakan notifikasinya agar kalian dapat update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan pastikan kalian tinggalkan jejak atau tinggalkan sharing-sharing kalian agar kalian juga bisa semakin besar peluangnya untuk menang giveaway. Ya. Salamin gua ke keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.